Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, belakangan ini kita dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa yang membuat kita sedih sekaligus prihatin. Beberapa orang memutuskan mengakhiri hidupnya karena dibuli, beban hidup yang menekan karena keuangan, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sebenarnya setiap orang mempunyai beban dalam hidup yang menjadi tanggungan, kewajiban. Yang membedakan adalah kemampuan untuk menanggung beban hidup itu sehingga tidak menjadi tekanan yang semakin terasa berat. Saudaraku, bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan agar beban hidup itu tidak menekan, bahkan bisa diatasi? Saudara, kita bersama akan belajar dan menemukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas seluruh pemeliharaan dan berkat-Mu sampai saat ini. Kami mohon hikmat dari-Mu ya Tuhan atas beban kehidupan yang semakin berat dan kami tidak mampu untuk menanggungnya. Roh Kudus memampukan kami agar firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama dapat kami pahami, kami hayati dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan agar dapat mengatasi beban dalam kehidupan kami sehingga kami terbebas dari tekanan hidup. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita terima dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 yang tertulis demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema beban hidup yang mengancam. Saudaraku, dari bacaan kita, undangan Yesus yang begitu manis ditujukan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Oleh karena persoalan hidup serta beban dosa mereka sendiri. Dengan datang kepada Yesus menjadi hambanya serta menaati petunjuknya, maka ia akan membebaskan orang itu dari semua beban yang tidak dapat diatasi dan memberikan perhentian, kedamaian. Dan oleh Roh Kudus-Nya untuk menuntun orang dalam kehidupan ini. Segala pencobaan dan persoalan hidup dapat ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia-Nya. Saudaraku, dosa juga bisa menjadi beban dalam kehidupan orang. Pemazmur menjelaskan kepada kita dalam Mazmur 38 ayat 4 sampai dengan 5. Tidak ada yang sehat pada tubuhku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang nyaman pada tulang-tulangku sebab karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku seperti beban yang terlalu berat bagiku. Saudaraku, pemazmur menekankan dua dampak dari berbuat dosa yang serius setelah mengenal Tuhan dan menerima kemurahan-Nya. Yang pertama, kemarahan dan hukuman ilahi. Ajaran yang mengatakan bahwa Allah senantiasa mengampuni dan melupakan dosa tanpa mendisiplinkan orang percaya yang bertobat bukan ajaran Alkitab. Waktu baru dapat berlalu setelah seorang berdosa bertobat dan kembali mengalami perkenan Allah. Bahkan setelah pengampunan bisa saja masih ada dampak-dampak yang berlanjut selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Yang kedua, rasa sakit jasmaniah dan siksaan mental. Dosa membawa beban dan penderitaan berat atas diri orang berdosa. Allah bisa saja mengizinkan penyakit berat atau bahkan kematian sebagai akibat pelanggaran.
Tetapi Tuhan tidak memperbolehkan orang mengambil keputusan sendiri, mengakhiri hidupnya karena beban yang berat atau penyakit yang berat. Allah yang berwenang menentukan, bukan manusia. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat mengatasi beban hidup yang mengancam kehidupan kita? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus menawarkan kepada setiap orang untuk datang kepadanya karena beban hidup yang berat oleh kungkungan aturan-aturan hukum Taurat untuk menerima kelegaan karena menerima kuk dari Tuhan dengan taat dan setia pada hukum-hukum Yesus yang tidak membelenggu dalam hidup tetapi membebaskan, yang mendatangkan kelegaan dan membebaskan dari ancaman. Kita juga sering merasakan penderitaan hidup yang membelenggu hidup kita, menekan, mengintimidasi. Tuhan Yesus akan menolong dan membebaskan dari beban kehidupan, tetapi tetap mempunyai tanggung jawab untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Beban hidup karena dosa yang telah kita lakukan juga mengancam hidup kita. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk bertobat di hadapannya, sehingga kita dibebaskan dari kejahatan dan hati kita dibersihkan, disucikan dari perasaan bersalah yang bisa saja selalu menghantui hidup kita. Yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung beban hidup. Galatia pasal 6 ayat 2 mengajarkan kepada kita, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, agar beban hidup tidak mengancam bahkan membahayakan kehidupan kita, bertolong-tolonganlah dalam menanggung beban kehidupan dengan menolong orang yang memerlukan bantuan pada saat kesakitan, kesusahan, mengalami penderitaan hidup sehingga orang lain diringankan, merasa didukung, tidak merasa sendirian. Pada akhirnya dimampukan dan kuat menanggung beban hidup, tidak putus asa tetapi tetap semangat, bahkan berjuang untuk mengatasi dan menyelesaikan beban dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menjawab pergumulan dalam hidup kami, terhadap beban hidup yang menekan kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar hidup kami senantiasa hanya mendasar dan bersandar pada firman-Mu. Kami yakin Engkau akan menolong dan memampukan kami menempatkan beban hidup bukan menjadi tekanan yang membuat kami menderita, tetapi oleh karena kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu, serta kepedulian orang-orang di sekitar kami, semua dapat diatasi dan diselesaikan karena berkat-Mu. Mohon ampun Tuhan atas kesalahan dan dosa kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam pimpinan, pemeliharaan, dan berkat-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pemeliharaan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.